Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahmawan dengan NIM 21813334181 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh dalam kepemimpinan pada mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Yang selanjutnya adalah pokok bahasan. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu pengertian mempengaruhi. Yang kedua, proses mempengaruhi. Yang ketiga, taktik mempengaruhi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan mempengaruhi? Nah, dari teman-teman di sini, adakah yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan mempengaruhi dalam kepemimpinan? Ya, mesti pada belum tahu ya. Oke, saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli. Menurut Hasibuan, kepemimpinan yaitu cara seseorang memimpin dan mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau untuk bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi juga tidak terlepas dari kualitas pemimpinnya, karena pemimpin yang berkualitas itu mampu memanfaatkan sumber daya yang ada pada perusahaan, memiliki kemampuan untuk mengarahkan suatu proses atau kegiatan bawahan yang dipimpinnya, mengantisipasi segala perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, dapat mengoreksi segala kelemahan yang ada, serta sanggup membawa organisasi pada tujuan bersama yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian secara umum. Pengaruh dalam kepemimpinan merupakan suatu tindakan atau keadaan dari suatu perlakuan akibat adanya dorongan seseorang pemimpin untuk mengubah atau membentuk suatu keadaan ke arah yang berbeda. Dengan memiliki pengaruh yang kuat atas orang-orang yang dipimpin, maka dapat mengembangkan kesadaran diri pada setiap orang untuk mengabdikan diri masing-masing kepada kepemimpinan yang dipimpinnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses mempengaruhi dalam kepemimpinan. Keberhasilan pemimpin mempengaruhi dengan mempergunakan taktik mempengaruhi sangat ditentukan oleh keterampilan dan pengalaman pemimpin tersebut. Pemimpin yang mempunyai keterampilan dan pengalaman yang tinggi lebih mudah mempengaruhi daripada mereka yang memiliki keterampilan dan pengalamannya yang rendah. Pemimpin harus memahami berbagai taktik atau strategi mempengaruhi dan bagaimana proses menggunakan setiap taktik mempengaruhi tersebut. Yang pertama, menentukan tujuan. Sebelum mempengaruhi, pemimpin menentukan tujuan mempengaruhi targetnya atau anggotanya. Tujuan tersebut beragam, antara lain anggota mau melaksanakan perintah pimpinan, anggota mengubah sikap dan perilakunya, anggota mengubah pola pikir, ideologi, tujuan, nilai-nilai, norma, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Pemimpin mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai anggota atau orang yang akan dipengaruhinya. Informasi tersebut antara lain jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan budaya, pengalaman, dan karakteristik pribadi, sikap, perilaku, nilai-nilai, tujuan, motivasi, dan sebagainya. Di samping itu, dianalisis juga situasi ketika akan melakukan proses mempengaruhi. Berdasarkan semua informasi tersebut, agen memilih salah satu teknik atau strategi mempengaruhi dan menerapkannya dalam proses mempengaruhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan taktik mempengaruhi dalam kepemimpinan. Menurut Wirawan, dalam mempengaruhi,
Pemimpin mempergunakan taktik mempengaruhi, yaitu pola perilaku yang dirancang dan dilaksanakan untuk menciptakan pengaruh yang mengubah pemikiran anggota atau target. Taktik mempengaruhi yang digunakan pemimpin dapat berubah sesuai kebutuhan dan situasi. Menurut Anita Hall, ia membagi strategi mempengaruhi menjadi dua, yaitu hard tactic dan soft tactic. Yang pertama, hard tactic atau taktik mempengaruhi keras, yaitu memaksa dan mendorong target untuk mematuhi perintah atau kehendak pemimpin. Taktik jenis ini memberikan banyak hambatan pada hubungan antara pemimpin dan anggotanya, terutama jika tindakan tidak diharapkan. Taktik ini meliputi antara taktik legitimasi, menekan, assertiveness, naik banding ke atas, dan koalisi. Yang kedua adalah soft tactic atau taktik lunak. Adalah perilaku yang bijaksana dan konstruktif. Jenis taktik ini antara lain personal appraisal, konsultasi, permintaan inspirasional, ingratidation, dan persuasi rasional. Selanjutnya, menurut Wirawan, strategi mempengaruhi memiliki banyak jenis, yaitu yang pertama strategi legitimasi. Dalam strategi ini menunjukkan kepada target bahwa pemimpin menduduki posisi tertentu dalam organisasi di mana anggota merupakan bawahan, anak buah, atau pengikut dari pemimpin. Oleh karena itu, merupakan kewajiban anggota untuk mematuhi perintah atau permintaan pemimpin. Jika anggota tidak mematuhinya, maka pemimpin dapat memberikan sanksi. Yang kedua, strategi persuasi rasional. Strategi ini adalah strategi di mana pemimpin mempergunakan data, fakta, pengalaman, teori ilmu pengetahuan, visi, misi, undang-undang, peraturan, prosedur kerja untuk mempengaruhi anggotanya. Yang ketiga yaitu strategi pertukaran. Strategi pertukaran banyak dilakukan pada kepemimpinan transaksional. Dalam strategi ini, pemimpin menjanjikan untuk memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan. Yang keempat, strategi koalisi, yaitu taktik di mana pemimpin meminta bantuan kepada orang lain untuk membujuk atau mempengaruhi anggotanya agar mematuhi perintahnya atau mematuhi harapan pemimpinnya. Yang kelima, strategi meminta dukungan atasan, yaitu pemimpin meminta dukungan atau legitimasi atau persetujuan atasannya sebelum mempengaruhi anggotanya. Dengan cara ini, pemimpin lebih kuat dalam memberikan perintah dan kemungkinan naik banding ke atasan dapat dicegah. Yang keenam, taktik mengambil hati. Dalam taktik ini, pimpinan berupaya mengambil hati anggotanya agar mempunyai perasaan positif terhadap pemimpin, sehingga anggota mau melaksanakan perintah dan permintaan pemimpinnya. Akan tetapi, jika anggota mengetahui upaya pemimpin merupakan upaya manipulasi yang akan merugikan dirinya, maka taktik ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, taktik ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Yang ketujuh, strategi permintaan personal. Pemimpin menggunakan hubungan personal yang baik, hubungan pertemanan, persaudaraan, hubungan satu korp untuk mempengaruhi anggotanya. Strategi ini tidak mungkin dipergunakan jika hubungan pemimpin dan anggotanya tidak baik. Yang kedelapan, strategi mengkooptasi. Dalam strategi ini, pemimpin mengikutsertakan anggota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program atau proyek atau kegiatannya. Dengan cara ini, anggota merasa diorangkan dan merasa positif. Jika anggota tidak diikutsertakan dalam kegiatan, maka ia akan bersikap positif terhadap pemimpinnya. Dengan demikian, upaya pemimpin mempengaruhi anggotanya akan gagal.
Yang kesembilan, strategi Pygmalion Effect. Istilah Pygmalion Effect berasal dari drama karya George Bernard Shaw berjudul Pygmalion. Pygmalion Effect adalah mengharapkan orang lain atau diri sendiri terhadap seseorang individu yang menyebabkan individu tersebut cenderung berupaya untuk memenuhi harapan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah strategi menekan. Dalam strategi mempengaruhi ini, pemimpin menggunakan ancaman akan memberikan sanksi jika menolak melakukan perintah. Pemberitahuan dan perilaku tegas mengulang perintah, mengontrol, mengevaluasi apakah anggota melaksanakan perintah atau tidak. Jika anggota tidak melaksanakan perintah, maka pemimpin harus memberikan sanksi kepada anggota. Jika pemimpin akan mempergunakan strategi mempengaruhi ini, ia harus mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk melaksanakan sanksi jika anggota menolak atau mengubah sikap dan perilakunya. Strategi menekan sebaiknya dipergunakan setelah strategi lainnya tidak mempan untuk mempengaruhi anggotanya. Nah, pemimpin akan memungkinkan menggunakan lebih dari satu taktik secara bersamaan, karena upaya mempengaruhi akan lebih mungkin berhasil jika menggabungkan dua atau lebih taktik. Dari beberapa taktik yang telah dijelaskan di atas, terdapat jenis taktik yang dinilai lebih efektif daripada taktik yang lain. Taktik tersebut yaitu taktik persuasif rasional dan taktik mengkooptasi yang dianggap paling efektif daripada taktik yang lainnya. Sedangkan taktik menekan dianggap sebagai taktik yang paling tidak efektif, yang dapat menimbulkan konflik antara anggota dan pemimpinnya. Selain menerapkan taktik dengan baik, dibutuhkan juga ketegasan dari pemimpin, karena setelah semua harapannya terpenuhi, bawahan akan mudah memberikan umpan balik kepada pemimpinnya dengan menilai karakteristik dari pemimpin mereka. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.